Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan menjawab tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat program untuk manajemen rental kendaraan. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek. Oke, di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah kelas abstrak. Ini akan menjadi kelas dasar dan ini memiliki atribut-atribut seperti string untuk nama, double untuk harga sewa, dan ada string untuk jenis misalnya mobil, motor, atau bus, dan boolean untuk menampilkan tersedia atau tidak. Oke, dan juga didefinisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Untuk poin yang kedua yaitu buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan, mobil, motor, dan bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalkan kapasitas penumpang untuk bus, sistem mesin untuk motor, dan lain sebagainya. Dan untuk poin ketiga yaitu buatlah kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua kendaraan. Poin keempat, buatlah kelas penyewaan yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list juga untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Poin kelima yaitu mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antar kelas. Dan kita juga diperintahkan untuk mengimplementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses atribut-atribut kelas. Dan untuk poin ketujuh, gunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia atau input pengguna yang dimasukkan tidak valid. Untuk poin ke-8 yaitu program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk seperti ini ya. Poin 9, kita diperintahkan untuk mengimplementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dan membuat struk penyewaan. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk soalnya seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat untuk semua sintaknya. Yang pertama di sini ada kelas abstrak yaitu kendaraan, yang dimana kelas ini menjadi induk bagi semua jenis kendaraan seperti mobil, motor, dan bus. Dan di sini ada atribut privat untuk menyimpan nama kendaraan, harga sewa, jenis kendaraan, dan status ketersediaan. Dan di sini juga ada konstruktor untuk menginisialisasi atribut saat objek yang akan dibuat. Di sini ada getter dan setter yang dimana digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut. Ini adalah contoh enkapsulasi. Lanjut untuk kelas turunan. Di sini ada kelas mobil. Kelas mobil ini mewarisi dari kendaraan dan menambahkan atribut baru jumlah pintu. Nah, ini dia. Di sini ada konstruktor, superclass, dan mengisi atribut baru. Dan di sini ada override yang berfungsi
mengoverride metode abstrak dari kelas kendaraan atau menampilkan informasi lengkap tentang mobil. Lanjut untuk kelas turunan yaitu motor. Nah, di sini ada atribut tambahan khusus seperti cc mesin. Nah, di sini ada konstruktor untuk memanggil super dan menyetel jenis sebagai motor. Ini dia konstruktornya. Lanjut ke kelas turunan bus. Nah, di sini atribut tambahan khusus untuk bus yaitu kapasitas penumpang. Dan sama untuk konstruktornya seperti sebelumnya, yaitu untuk menyetel jenis dan status ketersediaan untuk kendaraan tersebut. Lanjut move ke kelas renta kendaraan. Di sini daftar semua kendaraan dalam bentuk array list ya. Nah, ini dia. Dan menambahkan objek ke dalam daftar. Ini untuk sintaknya. Lanjut ini berfungsi sebagai mencari kendaraan berdasarkan nama digunakan saat penyewaan. Dan di sini juga ada beberapa sintak. Di sini untuk menyimpan data kendaraan file ke teks. Dan di sini ada sintak atau atribut yang berfungsi sebagai membaca data kendaraan dari file dan mengisinya ke dalam daftar kendaraan. Oke, lanjut ke kelas penyewaan. Di kelas ini atribut privatnya yaitu menyimpan nama pelanggan dan kendaraan yang sedang disewa. Nah, jika kendaraan tersedia, maka ditambahkan ke daftar sewa dan statusnya diubah jadi tidak tersedia. Nah, jika ditambahkan ke daftar sewa maka statusnya berubah jadi tidak tersedia ya. Nah, seperti itu. Di sini ada perintah untuk mencetak struk ke layar. Dan di sini juga ada perintah untuk menyimpan struk ke file teks. Nanti ada file teks yang berisi tentang file struk dan data kendaraan. Nah, ini untuk kelas utama ya atau kelas main. Inisialisasi objek utamanya yaitu satu untuk daftar kendaraan dan satu untuk transaksi penyewaan. Nah, ini saat program dimulai, data kendaraan dimuat dari file. Untuk menunya akan ditampilkan nanti pada output programnya seperti untuk nomor 1 yaitu ada menu tambah kendaraan, lihat kendaraan yang tersedia, sewa kendaraan, dan sampai keluar ya. Dan kita
diperintahkan untuk memilih menu tersebut dengan sebuah angka. Perintah ini berfungsi atau digunakan untuk menangani input yang salah dari pengguna. Oke, untuk penjelasannya seperti itu. Lanjut, di sini saya akan merunning untuk programnya. Oke, di sini sudah ada menu tampilannya ya. Di sini saya akan menambahkan sebuah kendaraan. Yang pertama mobil. Misalkan nama kendaraannya Avanza. Harga sewanya 300.000 per hari. Misal jumlah pintunya 4. Kendaraan berhasil ditambahkan. Lanjut, saya akan menambahkan kendaraan yang lain seperti motor. Nama kendaraannya misalkan Vario. Harga sewa 100.000. Mesin 150 cc. Lanjut, di sini saya akan menambahkan kendaraan terakhir yaitu bus. Nama kendaraannya misalkan Sinar Jaya. Dengan harga sewa untuk perharinya sebesar 800.000. Kapasitas penumpangnya yaitu 40 orang. Oke, untuk semua kendaraan sudah kita tambahkan. Kita lihat untuk kendaraan yang tersedia. Nah, kendaraan yang kita input tadi sudah masuk ke daftar kendaraan yang tersedia. Lanjut, di sini kita akan menyewa kendaraannya. Misalkan nama saya sendiri. Untuk yang pertama saya akan menyewa kendaraan yaitu mobil, misal. Oke, di sini saya akan menyewa kendaraan lagi yaitu motor. Vario. Oke, di sini saya menyewa 2 kendaraan ya, mobil dan motor. Oke, kita akan melihat hitung total biaya dan cetak struk. Nah, berikut untuk struknya, yaitu total biaya yang dikeluarkan sebesar misalnya 400.000 untuk 1 hari. Dan kita akan keluar. Nah, di sini ada file yang menyimpan data sebuah kendaraan. Jadi pas awal kita memasukkan kendaraan yang kita input tadi, nah, seperti ini yang kita tambahkan tadi, dia akan masuk ke file ini. Dia akan terinput ke sini. Nah, dia juga akan menyimpan struknya. Di sini akan ditampilkan detail nama, detail kendaraan apa saja beserta harga. Dan di sini juga bisa memuat dari file data dan struk penyewaan. Oke, mungkin hanya sampai di sini yang bisa dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan dari teman-teman semua bisa dimasukkan di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.